Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru, pekan baru. Hari ini hari Senin. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing, apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan pagi ini. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun hari ini, Da Antonius Julian Aris Sardi yang merayakan ulang tahun yang ke-25, dari Keuskupan Pater Laurentius Kuil SVD, Romo Ferdinandus Tahul Projo, Suster Maria Regina Misa dari kongregasi SMG. Kita berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit. Dan juga kita ingat mereka-mereka yang kena COVID. Begitu banyak orang yang sakit kali ini. Begitu banyak orang di rumah sakit yang dapat wabak virus corona. Kita ingat dalam misa kita pagi ini. Secara khusus saya ingat Ibu Maria sekeluarga, Pak Heru, Ibu Nani, Jessica, Kakak Leo Jaharung. Saya juga mau berdoa untuk teman saya, Suster Rosa. Dia masih mengikuti ujian untuk dapat sertifikat menjadi dokter yang sah di Filipina. Semoga ujiannya hari ini mendatangkan hasil yang memuaskan, hingga lama-lama dia juga bisa mendapat sertifikat untuk beroperasi di Filipina. Dia orang Cina, dari daratan Cina. Berdoa untuk para penderma, secara khusus kami berdoa untuk penderma yang selalu membantu kami di novisiat ini, baik yang membantu kami dengan doa-doa, dengan tegur sapa, maupun dengan bantuan keuangan. Berdoa juga untuk semua grup rohani yang selalu menawarkan renungan, inspirasi yang menarik lewat sosial media. Dan juga berdoa untuk para pendengar yang setia mengikuti renungan-renungan lewat grup-grup rohani ini. Semoga mereka semakin teguh dalam iman dan selalu dekat dengan Tuhan. Intensi dari dua adik saya ini, Frater Jo Maria di kanan saya, mohon keselamatan arwah untuk opanya, Opa Yohanes Dopo, Oma Yuliana Iju, Wenslaus Nono, Wihelmina Mio. Dan dari Yan, Frater Yan Bani, keselamatan untuk kakak Wihelmina Vincentia Bara yang genap 3 tahun pada bulan ini. Dan juga Mama Li Ton Mui, Mama Anastasia, ibu dari konfrater kami, mama kandung dari konfrater kami yang meninggal kemarin, Mama dari Pater Franz Mansen, dan juga Bapak David Nutu, dan mama dari seorang konfrater kami juga, nama Hans.
Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini sangat meneguhkan kita semua dan juga sangat menganjurkan kita untuk senantiasa membawa orang sakit kepada Tuhan. Intensi-intensi kita kebanyakan ngomong tentang doa untuk orang sakit. Dan semoga Injil hari ini meneguhkan kita semua, secara khusus keluarga-keluarga yang mengalami kesakitan, orang yang mendapat terkena virus corona kali ini. Marilah kita membawa mereka kepada Yesus. Yesus selalu siap sedia untuk membantu mereka semua. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkaulah tanah tempat kami berpijak. Kami bersyukur kehadapan-Mu, karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami menyehatkan jiwa raga kami. Maka kami mohon, semoga Engkau tetap beserta kami. Tuhan, dengarkanlah intensi kami dalam misa ini. Semoga intensi kami berkenan kepadamu, dan Engkau boleh mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada waktu itu Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu ia membaringkan diri di tempat itu. Dalam mimpi ia melihat sebuah tangga yang didirikan di atas bumi dengan ujungnya sampai langit. Lalu tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga itu. Berdirilah Tuhan di samping Yakub dan bersabda, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu di tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Melalui engkau dan melalui keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan dikau. Aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga."
Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya menjadi tugu dan menuangkan minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan jika Ia memberikan kepadaku roti untuk dimakan serta pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, padamulah aku percaya. Allahku, padamulah aku percaya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Allahku, padamulah aku percaya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Allahku, kepadamulah aku percaya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Allahku, kepadamulah aku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan dikau."
Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Biarkanlah diri kita dijamah oleh Tuhan akan kekuatan Allah pasti akan disalurkan kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus punya kuasa yang sangat luar biasa atas hidup kita. Keluarga dari kepala rumah ibadat sedang mengalami penderitaan batin karena anak perempuan mereka barusan meninggal. Tetapi sepertinya bapak keluarga belum putus asa. Dalam kebingungan, dalam kesedihan, tetap ada iman yang meneguhkan keluarga. Dan mereka dengar tentang Yesus, dan Bapa pergi mendekatkan dirinya, memohon belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dia meminta Yesus untuk datang menjamah anak mereka agar dia kembali sembuh, kembali hidup. Dan terjadilah. Yesus tidak membuang-buang waktu, dia langsung berjalan menuju rumah keluarga ini. Dan di sana dia menyaksikan begitu banyak orang, dan orang sementara menyanyi, pasti lagu-lagu ratapan yang dinyanyikan. Lalu Yesus tertibkan mereka dan katakan, anak ini bukan mati, tetapi tidur panjang. Dan orang menertawakan Yesus. Tapi Yesus menyingkir mereka, menyuruh mereka pulang. Sesudah mereka pulang, Yesus masuk mendoakan, menjamah anak itu, membangkitkan anak itu, dan anak itu ikut dibangkitkan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini, cerita ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Kalau Tuhan punya kehendak untuk menghidupkan, pasti Dia menghidupkan. Karena Dia adalah sumber hidup. Dan kita semua tahu bahwa roh kehidupan kita berasal dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Yesus katakan kepada orang yang menangis bahwa anak ini bukan mati tetapi tidur. Ya rupanya pada waktu itu Tuhan mengambil rohnya, kelihatan anak itu tidur. Kemudian Yesus kembali mendekatkan dirinya kepada anaknya, menjamah dia dan memasukkan kembali roh yang sudah pergi kepada Tuhan dan kini kembali lagi kepada anaknya. Sehingga anak itu hidup kembali. Jadi roh kita berasal dari Tuhan dan kemudian akan kembali lagi kepada kita, kepada Tuhan. Jadi anak ini, dia hidup karena roh Tuhan ada di dalam dirinya. Dia meninggal karena rohnya kembali kepada Tuhan. Kemudian Kristus datang lagi dan memasukkan roh itu kepadanya, dia hidup kembali. Dari di sini kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber hidup. Lalu si sakit, wanita yang 12 tahun menderita pendarahan.
Dan begitu dia menjamah jubah Yesus dan dia percaya betul, biar ku jamah jubahnya, pasti saya akan sembuh. Dan benar, di sini kita juga tahu bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Karena dia menjamah pencipta kehidupan, pemberi kehidupan, maka dia pun mengalami kesembuhan. Dia kembali utuh, tidak rusak lagi, tidak ada pendarahan lagi, dia sembuh. Yesus katakan, imanmu lah yang menyelamatkan. Ini juga mau mengingatkan kita untuk selalu lari kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber segalanya, sumber kesehatan, sumber kesembuhan, sumber segalanya. Dan saya mengajak mereka-mereka yang sakit, tolong kembali kepada Tuhan dengan penuh iman. Mintalah pada Tuhan agar kalian boleh disembuhkan Tuhan. Siapa yang percaya kepadanya pasti akan mendapat jawaban dari Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab hari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, kuduskanlah roti dan piala ini agar dapat memberikan kedamaian dan kesehatan kepada kami semua. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan untuk intensi-intensi kami, dan semoga Engkau mendengarkannya dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sungguh baik hati, karena kebaikan hatimu itu Engkau telah menciptakan manusia, dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Berkatilah para penderma kami. Jamalah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Dan dengarkanlah dan berilah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal dunia ya Tuhan. Dan kami juga ingat mereka-mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Berilah mereka kesehatan jiwa raga dan kesetiaan dalam mengikuti panggilan-Mu, dan selalu merasa bertanggung jawab akan tugas-tugas yang sudah dilimpahkan kepada mereka sebagai biarawan-biarawati. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami ingat keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka kami peringati pada hari ini. Bruder Antonius Iswan Koska dari Hungaria, Pater Wilbur Klunk dari Amerika, Pater Simon Manara dari India, Bruder Carolus Leo Verheyen dari Belanda, Pater Stephen Felix Paranilat dari India, saudara kami SSPS Suster Wilmina dari Argentina, Suster Xaviera dari Amerika, Suster Roser Santos de Assis dari Brasil, Suster Maria Flora Aloysia Sorio dari Timor Leste, Suster Maria Yolanda dari Sentral Eropa, dan juga kami ingat Opa Yohanes Dopo, Oma Juliana Iju, Wenslaus Nono, Wilmina Meo,
Kakak Wilmina Vincentia Bara, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah kita memberikan salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya baik secara jasmani maupun secara rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami telah mendapat Putra-Mu sebagai janji kesehatan dan kehidupan. Kami mohon kepadamu, semoga kami Kau jiwai dengan semangatnya dalam segala tingkah laku kami. Dan dengan demikian Kau perkenankan ikut serta mengusahakan damai sejahtera alam raya. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada pagi ini, pada misa ini. Secara khusus kami mohon berkat-Mu ke atas mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Begitu banyak orang yang panik saat ini. Karena ada yang satu keluarga besar semuanya sakit karena COVID. Tidak tahu siapa yang harus menolong mereka ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya kepada tangan-Mu. Jamalah mereka ya Tuhan. Kuatkanlah iman mereka bahwa Engkau adalah dokter satu-satunya yang luar biasa. Dan semoga kekuatan kuasa-Mu senantiasa menyertai mereka. Dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang sudah meninggal, yang kami ingat pada misa ini, Mama Riton Moy, Mama Anastasia, Bapak David Nutu, dan kakak Mama Hans Pano. Dan juga Opa Yohanes Dopo, Oma Yuliana Ijo, dan Sislaus Nono Wirmina Meo, dan kakak Wirmina Vicensia Bara. Semoga mereka semua mengalami kebahagiaan bersama para kudus di surga dan hiburan kekuatan bagi keluarga yang masih berjuang di dunia ini. Dan semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua di Kristus. Amin.